Penguatan ekonomi maritim di Indonesia. Untuk mendukung ketersediaan komoditas perdagangan antar negara atau internasional, perlu upaya peningkatan ekonomi maritim. Sebab, sektor ini merupakan unggulan yang dimiliki oleh Indonesia. Upaya peningkatan ekonomi maritim meliputi potensi maritim Indonesia, hambatan pembangunan ekonomi maritim, dan upaya pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Potensi ekonomi maritim Indonesia. Sebelum memahami tentang potensi maritim Indonesia dan hambatan pengembangannya, kalian perlu memahami terlebih dahulu apa itu ekonomi maritim. Apakah sama ekonomi maritim dengan ekonomi kelautan? Mari simak materi selanjutnya. Ekonomi kelautan atau marine economy adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan, serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan ekonomi maritim atau maritime economy merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal, dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, beserta industri dan jasa terkait. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2010, terdapat 108 kawasan konservasi perairan dengan luas 15,78 juta hektar yang diharapkan dapat meningkat menjadi 20 juta hektar di tahun 2020. Beberapa daerah yang memiliki keindahan bawah laut yang sudah sangat mendunia dan menjadi spot menyelam yang wajib dikunjungi para penyelam antara lain Bunaken, Raja Ampat, Labuan Bajo, dan Wakatobi. Banyaknya kekayaan yang terkandung di laut secara utuh baik di dalam, di dasar, maupun di atas permukaan laut merupakan potensi ekonomi yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional. Dengan kekayaan laut yang sangat banyak, ironisnya, pembangunan ekonomi nasional masih belum memberikan dampak positif yang kuat terhadap kesejahteraan masyarakat. Gambaran nyata, kondisi ini sejalan dengan pengelolaan sektor kelautan belum digarap dengan penuh perhatian dan kemauan. Hal ini terlihat pada potret sebagian besar nelayan Indonesia yang masih bergelut dengan kemiskinan, padahal produksi perikanan terus meningkat. Kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Keprihatinan terhadap sektor kelautan nasional mengharuskan adanya kebijakan strategis untuk mempercepat pengembangan keunggulan di berbagai subsektor kelautan. Pembangunan ekonomi maritim akan membawa industri pada kebutuhan akan sumber daya manusia kemaritiman dan inovasi teknologi yang berbasis pada pendidikan kemaritiman yang unggul dan modern. Kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Yang pertama adalah sektor pelayaran. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, industri pelayaran merupakan infrastruktur dan tulang punggung kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, dalam realita, industri pelayaran nasional saat ini dalam kondisi belum begitu baik. Industri galangan kapal yang sebenarnya sangat strategis karena mempunyai rantai hulu hilir yang panjang hingga saat ini belum berkembang. B. Sektor perikanan. Potensi sektor perikanan Indonesia sangat besar dan sepantasnya Indonesia menjadi negara industri perikanan terbesar di Asia. Namun, kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan nasional masih rendah. Dan pertambahan kawasan budidaya perikanan pun masih kurang. C. Sektor pariwisata bahari.
Pengembangan pariwisata bahari diyakini dapat menyerap efek berganda yang dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendatangkan wisatawan yang berasal dari luar negeri. Selain itu, pengembangan pariwisata bahari mempunyai dampak positif untuk tumbuh bangkitnya jiwa dan budaya bahari yang dapat mendorong terwujudnya negara maritim yang tangguh. Ekonomi maritim di wilayah Asia Tenggara dalam kurun waktu 10-15 tahun terakhir telah mengalami perubahan yang sangat mendasar. Seperti telah diketahui bahwa kawasan Asia Tenggara lebih dibatasi oleh wilayah perairan, di mana batas negaranya pun masih saling tumpang tindih dengan negara lain. Laut merupakan tempat penggalian sumber daya alam yang akan digunakan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Dapat dikatakan bahwa perikanan merupakan sektor ekonomi andalan di negara ASEAN. Strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Pengembangan ekonomi maritim perlu ditingkatkan dengan harapan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kebangkitan ekonomi kelautan Indonesia ditandai dengan perubahan paradigma pembangunan nasional di mana awalnya dari pembangunan berbasis daratan atau land-based development menjadi pembangunan berbasis kelautan atau ocean-based development. Bentuk kebijakan lain di bidang ekonomi maritim adalah dalam menyambut ASEAN Connectivity. Indonesia menyiapkan 5 pelabuhan besar antara lain Pelabuhan Belawan di Sumatera Utara, Pelabuhan Tanjung Priuk di Jakarta, serta pelabuhan-pelabuhan di Surabaya, Makassar, dan Kalimantan. Materi selanjutnya adalah penguatan agrikultur di Indonesia. Apakah kalian pernah mendengar kata agrikultur? Agrikultur merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, atau untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati dalam agrikultur antara lain budidaya tanaman, bercocok tanam, dan pembesaran hewan ternak. Apa yang dimaksud dengan ekonomi agrikultur? Ekonomi agrikultur merupakan upaya peningkatan perekonomian dengan memberdayakan sektor pertanian. Potensi agrikultur di Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara yang termasuk dalam wilayah tropis memiliki potensi pertanian yang sangat baik. Salah satu produk pertanian Indonesia yang berpotensi menjadi andalan adalah produk pertanian segar dalam bentuk buah-buahan dan sayuran. Peran agrikultur di Indonesia. Pertanian atau agrikultur merupakan sektor primer dalam perekonomian Indonesia. Apa saja peranan agrikultur? Antara lain potensi sumber daya alam yang besar dan beragam, besarnya pangsa pasar terhadap ekspor nasional, dan basis pertumbuhan di pedesaan. Hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia. Pengembangan di bidang agrikultur di Indonesia mempunyai beberapa hambatan antara lain skala usaha pertanian relatif kecil, modal terbatas, penggunaan teknologi masih sangat sederhana, sangat dipengaruhi oleh musim, pasar hasil pertanian dikuasai pedagang, alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian, dan kurangnya benih. Strategi pengembangan agrikultur di Indonesia. 1. Eco-farming, yaitu strategi untuk peningkatan sistem budidaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kearifan lokal. Yang kedua adalah distribusi pupuk secara merata. Strategi yang ditempuh adalah meminta petani untuk menjumlahkan pupuk untuk kebutuhan tanaman dalam 1 tahun. Dan yang ketiga, perbaikan irigasi. Strategi yang dilakukan di mana pemerintah mengusahakan menjamin ketersediaan air untuk pertanian atau pengadaan irigasi yang baik.
Demikianlah anak-anakku sekalian materi hari ini mengenai penguatan ekonomi dan agrikultur di Indonesia. Mudah-mudahan kalian semua memahami materi hari ini dan silakan kalian catat materi hari ini di buku catatan kalian. Oke, selamat mencatat dan jangan lupa setelah mencatat silakan kalian bantu orang tua kalian di rumah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.